Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di series tutorial ini saya akan membagikan ya, bagaimana cara mendesain penulangan beton yang sederhana ya. Kan terkenal desain penulangan itu kita menghitung omega, rho, dan lain sebagainya. Nah, pada series tutorial ini saya akan membagikan suatu perhitungan yang simple yang nantinya bisa saudara-saudara sekalian buat formulanya di Excel ya, lalu cantumkan formula dan bisa digunakan berkali-kali. Oke, plat beton. Apa itu plat beton? Plat beton itu bisa kita artikan sebagai kumpulan dari banyak balok yang diikat dalam satu kesatuan yang bekerja secara komposit. Maksudnya begini, ini ada balok ini, misalkan saja spidol ini balok, ini juga ada balok, ini balok, ini balok, itu diikat dalam satu kesatuan yang bila dibebani otomatis ini tertekan. Ini tidak boleh bekerja sendiri-sendiri gini, harus bekerja bersama. Nah, itu yang dimaksud komposit. Nah, dalam desain plat beton ini yang perlu kita perhatikan pertama kali yaitu adalah ini. Saya sudah membuat konsep alur ini ya. Yang pertama itu data dan identifikasi. Dari data ini kita bisa mengetahui apakah plat beton itu plat beton satu arah atau dua arah. Lalu berapakah dimensinya, mutu beton yang digunakan, mutu baja yang digunakan. Lalu setelah data dan identifikasi sudah kita lakukan, kita beralih ke nomor 2 yaitu loading atau pembebanan. Di situ kita memperhitungkan beban mati ya dan beban hidup sesuai PPI UG. Lalu ketiga momen, kita mencari momen dengan koefisien-koefisien yang sudah ditetapkan para ahli. Yang keempat, baru kita mendesain penulangannya. Bagaimana tulangan itu akan menghasilkan momen nominal yang kita faktorkan, direduksi nanti ya, supaya bisa melawan dari ini momen ultimate nanti ya. Oke, langsung saja ya. Misal ini sebuah kasus ya, suatu dena balok dan kolom gedung sekolah. Ini bentangnya misal 12 meter, 8 meter. Nanti kita disuruh mendesain plat yang ada di sini. Misal saja 4, di sini 4. Ya. 4000 ya, milimeter. Untuk FC kita pakai 20 MPa yang ringan-ringan aja. Lalu FY 240 MPa. Nah, untuk ketebalan plat beton itu sendiri biasanya kalau plat dak ya, plat atap dak itu 10 cm. Kalau untuk plat lantai, untuk pembatas antara lantai 1 dengan lantai 2 itu plat lantai biasanya 12 cm. Ada itu hitungannya secara rinci, tapi di sini saya ambil yang 12 cm. Nah, setelah data sudah didapat, ini fix, ini kita identifikasikan apakah plat ini satu arah atau dua arah. Ini LX ya, ini LY. Nah, LX ini adalah bentang terpendek dari plat dan LY adalah bentang terpanjang dari plat, bukan LX sumbu X, LY sumbu Y, bukan. Lalu kita identifikasi LY per LX sama dengan 1 lebih kecil daripada 2, berarti dia tergolong atau termasuk dari jenis plat dua arah. Setelah kita mengidentifikasikan,
kita masuk ke alur yang kedua ya, yaitu loading atau pembebanan. Dalam pembebanan sendiri ada dua, beban mati dan beban hidup. Walaupun nantinya ada beban angin, beban hujan, beban gempa, di sini kita ambil yang simpel saja ya. Loading. Beban mati. Beban mati itu ada berat sendiri plat, yaitu self weight slab gitu. Itu 0,12 ini tebal plat, dijadikan meter. Tadi kan 120 mili jadi meter, dikali berat jenis beton bertulang ya, 24 kN, yaitu 2,88 kN. Setelah self weight slab ada lagi, yaitu berat pasir uruk ya, untuk pasangan keramiknya nanti. Untuk berat pasir uruk itu kita ambil tebalnya 0,05 ya, 0,5 dikali dengan 14 kN per meter kubik. Ini berat jenis pasir, itu 0,7 kN per meter persegi. Lalu berat jenis spesi ini sama ya rumusnya, tebal dikali berat jenis, kita ambil 3 cm salah, 0,3 meter dikali 22. Nah 22 ini kilonewton ya, berat jenisnya beton. Kalau 24 ini beton bertulang, jadi ini dikali 0,66 kilonewton per meter persegi. Lalu berat keramik, kita runtutkannya, pasir, spesi, keramiknya kita asumsikan 0,15 kN per meter persegi. Setelah keramik apalagi plafon, berat plafon dan menggantung itu 0,17 kN per meter persegi. Nanti di lapangan akan lebih kompleks ya, ada MEP ya, plumbing dan electrical, itu masih banyak lagi, ini hanya contoh saja. Plus kita jumlahkan semua hasilnya, ini DL sama dengan 4,56 kN per meter persegi. Untuk DL sudah ketemu. Lalu untuk beban hidup itu sering dinotasikan LL, live load. Itu untuk gedung sekolah saya lihat di PPIUG sebesar 2,5 kN per meter persegi. Ini dilihat di PPIUG ya. Setelah beban mati diketahui, beban hidup juga diketahui, lalu kita mencari Q ultimate atau beban kombinasi. Itu teman-teman sudah tahu ya rumusnya, 1,2 DL tambah 1,6 F load, yaitu 1,2 4,56 tambah 1,6 2,5. Oke, kita hitung Q ultimate nya itu kita dapatkan 9,47, atau kita bulatkan sajalah biar mudah penghitungannya, 9,5 kN per meter persegi. Ingat, ini kilonewton per meter persegi. Itu artinya apa? Itu artinya beban ini merata ya, menyeluruh di seluruh permukaan plat. Semua ini terkena ini. Atau cara sederhananya pemahamannya gini,
kita buat grid-grid seperti ini. Nah, ini di software SAP juga begini ya. Ini misal kotak-kotak kecil ini 1 meter persegi ya. Itu artinya per 1 kotak meter persegi ini dibebani sebesar 9,5 kilonewton. Itu. Jadi nggak merata lah, menyeluruh itu bebannya gitu. Setelah pembebanan selesai, lalu apa yang kita lakukan? Lihat di sini, loading sudah, identifikasi sudah, yaitu momen ya. Momen ini karena tergolong plat kita itu 2 arah, maka koefisiennya pakai yang itu ya, yang ini ya. Ini yang 2 arah ini, 0,01 G ultimate LX kuadrat X. Untuk koefisien X nya itu hasil dari ini ya. Nanti ada banyak pilihan, teman-teman masukkan ini ya, LY berapa, LX berapa, hasilnya 1, teman-teman cocokkan sendiri di tabelnya ya, ini hasilnya. Atau nanti kalau ada di tengah-tengah 1,5 misal, di sini 2 atau berapa gitu, bisa interpolasi lah gitu. Untuk yang satu arah gimana? Yang satu arah bisa menggunakan ini ya, rumusnya ya, koefisien momen lapangan atau momen tumpuan dikali G ultimate kali bentang kuadrat ya. Sama, cuma beda koefisien ya teman-teman ya. Habis ini loading kita ketemu 9,5 kilonewton. Kita masukkan saja di sini. Momen yang pertama, momen apa ya, momen lapangan arah X ya. Nih, momen lapangan arah X, M L X 0,01 kali Q ultimate dikali Q ultimate dikali LX. Lalu setelah LX kita kalikan koefisien X, 0,001 dikali QU, QU nya tadi 9,5 dikali dengan X ya. Koefisien X nya tadi berapa? Oh benar, dikali dengan LX nya dulu, yaitu 4 meter kuadrat dikali dengan X nya, X nya 25. Nanti jika kita lakukan pengalian ya, 0,01 QU sudah, LX sudah, 25 koefisien sudah, kita dapatkan momennya sebesar 3,8, satuannya kilonewton meter. Oke. Yang kedua, momen tumpuan X minus 0,001 ya. Di sini minus 0,001 kali LX kuadrat kali QU LX kuadrat kali X. Di sini minus 0,001 dikali QU ultimate dikali 4 kuadrat dikali dengan koefisiennya. Koefisiennya adalah 51, yaitu hasilnya adalah minus ya, minus 7,75 kilonewton meter. Untuk momen lapangan Y itu sama ya, lihat ini rumusnya ya, MLX koefisiennya sama, MLY koefisiennya sama. Begitu pula dengan momen tumpuan ya, sama, kita nggak usah menghitung ulang, jadi samakan aja. 3,8 kilonewton per meter, kilonewton meter ya, karena dia momen. Untuk tumbuhan Y juga sama, min 7,75 kilonewton meter, satuannya momen, itu kan lengan dikali jarak ya. Ini setelah ketemu momennya, momen sudah ditemukan, apa yang kita lanjutkan? Kita lihat di peta konsep tadi ya, peta konsep. Nah, momen sudah
Sudah kita hitung. Yang terakhir ini output kita final las, ini output kita di situ ya. Oke, biar enak kita rapikan dulu ya. Teman-teman sebaiknya membuat tabel terlebih dahulu ya, di Excel atau di apa. Formatnya seperti ini: nama, daerah, lalu MU, kilonewton meter ya, lalu diameter besi, milimeter, lalu spasi atau jarak, milimeter juga, lalu luas tulangan, milimeter persegi. Yang terakhir, oh tidak ada A, milimeter juga nih A. Dan yang terakhir yaitu adalah momen nominal berfaktor ya, ini kilonewton meter. Kita bagi dua begini. Ini untuk arah X, ini untuk arah Y. Dan di sini daerah tumpuan. Di sini lapangan. Demikian dengan yang di sini juga ya, sama. Tumpuan, lapangan. Nanti teman-teman bisa membuat format tabel ini di Excel ya, dan setiap kolom-kolom ini ada rumusnya tersendiri ya, tinggal disalin dan dicoba sendiri. Karena apa? Karena kalau dihitung secara manual repot ya, karena ini sistemnya saya pakai trial and error ya. Besi diameter berapa, apakah aman, atau besi dengan jarak sekian aman atau tidak, beresiko tarik atau tidak, keruntuhan tarik atau tidak gitu ya. Ya menurut saya cara ini cukup efektif ya, daripada kita manual menghitung omega dan lain-lain ya. Ya tapi hitungan itu juga bagus juga itu. Nah, kita masukkan saja momen daerah tumpuan arah X. X tumpuan itu sebesar 7,75 kilonewton meter. Kita asumsikan saja diameternya 12, jarak 20 cm, berarti 200 mm. Luas tulangannya berapa? Nah, luas tulangannya ini pakai rumus dasar lah ya, rumus dasar. Ini besi misalnya, ini diameter 12 ya, luasnya sama dengan 1/4 pi dikali dengan diameter kuadrat, lalu di sini kali dengan 1000/s. Apa S itu? S itu adalah spasi ya, jarak ya. Jadi masukkan saja 1/4 kali 3,14 kali 12 kuadrat dikali 1000, jaraknya tadi 200. Hasilnya ketemu 565,2 milimeter persegi ya, milimeter persegi, 2. Untuk mencari A ini sama saja dengan rumus-rumus beton yang ada di perkuliahan ya. AS dikali dengan FY dibagi dengan 0,85 FC. Ini sudah jadi kesatuan ya, dimanapun, entah itu kolom, entah itu balok, entah plat, ini sudah jodoh ini 0,85 sama FC ini ya, tidak bisa dipisah. Lalu dikali dengan 1000 ya, 565,2 dikali FY nya berapa? FY nya 240, FY nya 240 dikali 0 dibagi 0,85 FC aksen 20 MPa
dikali 1000. A ketemu 7,97 mm. 7,97. Oke. Lalu momen nominal berfaktor ya. Kita coba hitung momen nominal berfaktor. Oke. Rumusnya sama saja, AST kali FY kali DP. DP ini dipakai bukan dipakai ya. DP minus A per 2 ini. Nah, untuk DP ini sendiri, DP ini dipakai ya, tebal pakai ya, itu thickness minus cover beton, selimut beton, terus minus setengah diameter 120 mm dikurangi 3 cm ya, 30 mm dikurangi setengah 12 mm. Ini besi diameter 12 ya. Kita hitung hasilnya 84 ini milimeter ya. Kita masukkan saja AS 565 dikali FY tadi 240 dikali DP 84 minus A nya berapa, 7,9 per 2. Jangan lupa ya, dikali 10 pangkat min 6 supaya langsung menjadi kilonewton per meter. Kita hitung hasilnya 10,8 kilonewton meter. Nah, ini kekuatan aslinya, belum direduksi. Kita reduksi sebesar 0,8 kan, dikali 0,8. Kenapa direduksi? Karena kekuatan ini tidak boleh kita anggap 100% nya. Tidak boleh kita anggap kekuatan momen nominal itu 10,8 kilonewton ini. Harus kita anggap kurang lah, karena pekerjaan di lapangan itu tidak pasti ya. Entah itu besinya sedikit berkarat atau apa ya. Jadi tidak boleh kekuatan nominal ini dianggap 100%, tidak boleh. Harus dikalikan dengan faktor reduksinya, yaitu 0,8. Hasilnya adalah 8,68 kilonewton meter. Yes. Nah, ini 8,68 kilonewton meter gitu. Lalu untuk selanjutnya sama saja rumusnya. Lapangan arah X, lapangan arah X 3,8. Untuk arah Y yang tumpuan, Y yang tumpuan 7,75. Samakan saja 200. 565,2 7,97 8,68. Untuk yang lapangan 3,8. Untuk yang ini kita pakai besi 8 misalnya, jaraknya sama saja lah dengan rumus tulangan itu yang seperti ini tadi. Kita perkirakan ini 251 ya, 251,2. sudah saya hitungkan, ini bukan perkiraan ya. Untuk A nya tadi 3,54 ya, 3,54. Momen nominal berfaktornya ketemu 4,05. Masukkan saja 200 251,2 3,54 4,05. Oke. Setelah ini selesai, kan teorinya begini. Momen nominal harus bisa melawan momen berfaktor. Kalau dituliskan matematis, momen nominal berfaktor harus lebih besar daripada momen ultimate. Kenapa? Karena supaya momen nominal dari besi ini bisa
Ya, itu tadi bisa mengalahkan momen ultimate ini, sehingga aman lah gitu ya. Nah, satu-satu kita cocokkan. 8,68 dibandingkan dengan 7,75, karena lebih besar daripada ini, aman. 4,05 lebih besar daripada 3,8, aman. Ini juga sama aman, ini juga sama aman. Berarti besi ini sah digunakan dalam pendesainan plat beton. Untuk gambarnya sendiri kurang lebihnya seperti ini ya, gambarnya sendiri. Untuk ini momen lapangan, ini momen lapangan. Momen lapangan tadi diameter 8, jarak 200. Lihat, momen lapangan diameter 8, jarak 200. Sedangkan momen tumpuan arah X diameter 12, jarak 200. Ini momen tumpuan ya. Ini momen tumpuan. Ini tulangan tumpuan ini. Diameter 12, jarak 200. Begitu pula dengan yang Y ya. Yang jarak Y sama aja. Bentangnya 4000. Ini cara membacanya. Plat beton tipe A, tebal 12 cm, dipasang setinggi 4 meter ya. Maksudnya itu bukan tinggi solidnya, tapi antara kolom dipasang 4 itu dari meter tanah itu 4 meter ya gitu. Biasanya engineer seperti itu. Ya, terima kasih untuk series tutorial ini ya. Assalamualaikum.